Zakiatul Nafsiyah, bisa dipanggil dengan Kia. Oke, dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi bisa diartikan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan terhadap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang berfungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Yang kedua, di sini ada contoh sebuah teks di atas. Nah, di sini ada contoh teks. Teks ini adalah bentuk teks eksplanasi. Di dalamnya tergambar suatu paparan proses. Teks tersebut memaparkan secara kualitas tentang proses penyembuhan penyakit anemia. Pembacanya pun memperoleh pemahaman yang sangat jelas tentang cara-cara penyembuhan penyakit itu. Dengan contoh, teks yang menjelaskan suatu proses, urutan kegiatan yang bersifat kualitas dapat digolongkan ke dalam teks eksplanasi. Dan selanjutnya, ini adalah menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Sama seperti jenis teks yang lain, paragraf-paragraf dalam teks eksplanasi memiliki sebuah gagasan umum. Yang sedikit membedakan adalah gagasan atau kalimat-kalimat penjelasannya berupa fakta sesuai dengan ciri teks eksplanasi yang bersifat faktual. Dalam penyajian teks eksplanasi menggunakan dua pola penyajian, yaitu pola sebab akibat kualitas dan pola proses kronologis. Gagasan umum teks tersebut adalah tentang dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran virus terhadap kondisi perhotelan, yakni berupa merosotnya tingkat hunian hotel yang ada di Batam. Teks itu pun tergolong ke dalam jenis eksplanasi, yakni teks yang memaparkan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Di dalam teks tersebut juga terkandung sebuah gagasan umum atau ide pokok, yakni di dampaknya penyebaran virus SARS. Gagasan umum tersebut terdapat pada bagian awal paragraf. Oleh karena itu, cuplikan teks tersebut dapat pula digolongkan ke dalam jenis paragraf deduktif. Selanjutnya, bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, bagian-bagian teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kita ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta. 3. Faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan.
Misalnya tentang sains mungkin ya. Nah, pernyataan umum ini adalah gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Deretan penjelas itu inti penjelasan apa yang disampaikan. Yang ketiga dan interpretasi, pandangan atau simpulan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi yang tadi saya sebutkan, ya. Yang selanjutnya adalah, nah ini adalah struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini ada 3, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang pertama akan saya jelaskan adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini atau phenomenon identification mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena alam lainnya. Yang kedua, proses kejadian. Proses kejadian ini penggambaran rangkaian kejadian ya. Disebutnya explanation sequence. Memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atau bagaimana atau mengapa. Rincian ini ada 2, yaitu rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, yang kedua ini rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kuasalitas. Dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga adalah ulasan, mengomentari konsekuensi. Ulasannya adalah review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ini adalah, apa ini? Oke, kita lihat. Menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Menelaah sebagai teks yang berkategori faktual non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kuasalitas maupun kronologis. Teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kuasalitas maupun kronologis. Teks menggunakan banyak konjungsi kuasalitas ataupun kronologis. 1. Konjungsi kuasalitas antara lain sebab, karena, oleh, sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Konjungsi kronologis hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada waktu itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti dia, mereka, ia, karena objek yang dijelaskannya itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal atau non-human participation. Dalam teks eksplanasi itu pun ditemukan banyak kata kerja pasif. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan dalam menulis eksplanasi. Pertama adalah pola pengembangan sebab akibat. Nah, pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini,
sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan utama, maksudnya gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut proses kausalitas. Yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. 1. Mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Nah, skip sudah tadi yang struktur tesnya dan saya terima kasih atas waktu kalian mendengarkan penjelasan saya meskipun kurang jelas karena saya sedikit nervous. So, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.